Tidak hanya itu, Lin Tian meraihnya dengan satu tangan, beberapa potong mencapai telapak tangannya, dan kemudian bayangan hitam terbang keluar dari potongan-potongan itu. Orang-orang ingin tahu tentang apa itu, dan penampilan pria berhelm itu sangat berubah. Nak, kembalikan padaku. Pikirkan baik-baik. Lin Tianxie tertawa dan menyingkirkan bayangan hitam ini. Pria berhelm itu marah. Wah, sebaiknya kau mengembalikannya padaku secepatnya, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Orang-orang bertanya-tanya mengapa pemakai helm begitu marah, dan berkat air tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, apa yang ditangkap anak itu? Sesuatu yang penting bagiku. Pria berhelm itu berkata dengan dingin, dan Shui Fu ingin tahu apa itu, tetapi Lin Tian berkata kepada pria itu, pergi, jangan bermain-main denganmu. Selesai berkata, Lin Tian mengambil tarian air untuk menunggu seseorang pergi, tetapi orang yang memakai helm berteriak, hentikan dia. Para pangeran dan putri itu patuh, dan kemudian menghentikan Lin Tian dan yang lainnya. Lin Tian tersenyum pada mereka, apakah kamu ingin mencoba kekuatanku? Pangeran dan putri ini kaya dan bangsawan. Secara alami, mereka takut mati, terutama memikirkan kehidupan Lin Tian yang mengerikan, jadi orang-orang ini mundur diam-diam. Pria berhelm itu berkata, kamu. Tapi Shui Fu menenangkannya dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Kami masih memiliki peluang di masa depan. Orang yang memakai helm tidak berpikir begitu. Apalagi jika Lin Tian mengumpulkan hantunya, itu berarti Lin Tian akan mengetahui keberadaannya sepanjang waktu. Bahkan beberapa ingatannya akan dicuri oleh Lin Tian. Jadi pria berhelm itu duduk. Pada saat berikutnya, ada bayangan besar di belakangnya. Bayangan itu berubah menjadi gorila, dan kemudian dia meraih Lin Tian dengan satu tangan. Xiao Pang dan Raja Serigala maju untuk memblokir. Siapa tahu simpanse ini telapak tangan gelombang, dua setan ditembak untuk terbang. Orang-orang berseru, beberapa orang bahkan berteriak, itu bayangan binatang. Bayangan binatang abadi? Iya, dikatakan bahwa orang-orang Cao Guimen, yang telah mengembangkan keterampilan sihir, dapat menciptakan penampilan binatang abadi, dan mereka sangat kuat, seperti binatang abadi. Semua orang yang hadir kaget. Lemak kecil adalah cara tertekan, saya memiliki kisi iblis, bagaimana juga kalah dengan bayangan binatang peri. Raja Serigala juga tidak mengerti, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, bukan karena kamu terlalu lemah, itu karena bayangan hewan abadi terlalu kuat. Setelah mendengarkan, Xiao Pang bertanya, bos, apa yang bisa saya lakukan? Lin Tian berkata, hal semacam ini tidak berguna bagiku. Orang-orang mengira Lin Tian sedang bercanda, dan pria berhelm itu bersenandung, tidak ada gunanya bagimu. Wah, menurutmu seberapa kuat dirimu? Tidak percaya? Coba itu. Lin Tian berkata, berjalan mendekat, dan saat ini gorila itu keluar dengan tinju yang keras. Tetapi ketika tinju mencapai Lin Tian, tiba-tiba berhenti, dan kemudian hantu simpanse mulai mengirimkan ekspresi wajah yang menyakitkan, seolah-olah telah terluka oleh sesuatu. Pemakai helm bertanya-tanya, wah, apa yang telah kamu lakukan padanya? Bukan apa-apa. Ini hal semacam ini. Aku takut akan hal itu. Lin Tianxie tertawa, dan teknik binatang yang terperangkap terus digunakan. Pada saat yang sama, dia mengosongkan tangannya dan keluar. Setelah hantu itu terkena kekosongan, dia segera berteriak dan kembali ke tubuh manusia Cao Guimen. Buat orang ini menyemburkan seteguk darah lagi, dan dengan marah menatap Lin Tian, wah, kamu. Bagaimana kabarmu, merasa nyaman? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Pria berhelm itu menyeringai, aku akan melawanmu. Kemudian pria itu, tiba-tiba berubah menjadi api hitam, bergegas ke Lin Tian dan memukulnya. Semua orang bertanya-tanya api apa itu, dan pria yang memakai helm membuat ruang Fata Morgana di sekitar Lin Tian, yang membuat Lin Tian dan pria yang memakai helm menghilang dari publik. Tarian air itu terkejut. Bagaimana dengan orang-orang? Pangeran ke-8 menenangkan, tuanku, pasti baik-baik saja. Tuan Fu mengerutkan kening dan berkata, ini adalah ilusi Cao Guimen. Fata Morgana? Apakah mereka masuk ke dalam ruang fantasi khusus? Tarian air mengejutkan cara. Pangeran dan putri lainnya saling memandang, sementara pangeran keempat berkata sambil tersenyum, sulit untuk keluar begitu desas-desus memasuki ruang fantasi. Shui Fu juga berkata sambil tersenyum, ruang fantasi tuanku sangat kuat. Tetapi pangeran ke-8 tidak percaya, tuanku, kamu bisa keluar. Pikiran yang indah. Shui Fu bercanda, sementara pangeran ke-8 terus menempel pada dirinya sendiri dan menunggu di sana. Adapun bandit, mereka terlihat bersembunyi dan menyaksikan orang-orang bertarung satu sama lain. Namun, saat ini, di sebuah ruang, Lin Tian mengambang di sana, sementara orang-orang yang memakai helm tertawa dalam kegelapan, wah, apakah kamu tahu ruang fantasi? Ruang Fata Morgana tidak lebih dari menciptakan ruang, dan semua yang ada di ruang ini adalah Fata Morgana. Lin Tian melihat sekeliling sambil tersenyum. Pria berhelm itu tertawa, wah, ketahuilah. Tapi apakah menurutmu ilusi ini bisa mempengaruhiku? Lin Tian tertawa, dan pria berhelm berkata, ini adalah keterampilan luar angkasa kami yang kuat menuju gerbang hantu, bukan sesuatu yang bisa kamu lawan. Kemampuanmu sangat bagus, tapi sayang bertemu denganku.
Lin Tian selesai, berlari cepat, datang ke awan, dan kemudian tangan ke suatu tempat. Ketika Lin Tian meraihnya dengan satu tangan, dia membuangnya, dan kemudian pria berhelm itu muncul. Orang ini terkejut dan ingin melarikan diri, tetapi Lin Tian pergi jauh-jauh ke Void dan dengan cepat masuk. Akhirnya, dia mematahkan beberapa jarum, benar-benar melukai jiwanya, menyegel tubuhnya dan membuatnya tidak dapat melarikan diri. Wah, kamu. Pria berhelm sedang terburu-buru. Aku ingin melihat ingatanmu. Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan pria itu terkejut. Wah, kami melindungi ingatan semua orang di gerbang hantu. Begitu seseorang menghancurkannya, ingatan seluruh orang akan hancur dengan sendirinya. Penghancuran diri? Maka saya ingin melihat dia. Lin Tian tersenyum, lalu melepas helmnya, dan wajahnya terbakar. Lin Tian tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia mengarahkan jarinya ke dahi orang lain. Kemudian Lin Tian melihat lapisan pelindung di sekitar jiwa. Lapisan pelindung ini memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Jika dipaksa untuk merangsang dari luar, kekuatan penghancur akan dihancurkan secara otomatis. Menarik. Lin Tian menertawakan hal baru yang dikendalikan oleh jiwa gerbang hantu, dan pria itu berkata, "Wah, kamu juga melihatnya. Kamu tidak bisa menyentuh jiwaku. Saya ingin melihat seberapa kuat kekuatan ini." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan pria itu berkata, "Nak, tolong, aku tidak ingin kehilangan ingatanku." Amnesia? Apakah Anda pikir saya di sini? Lin Tian menertawakannya, tetapi pria itu tidak ingin bercanda dengan Lin Tian, dan bahkan berkata, "Wah, tidak ada yang bisa memecahkannya sejauh ini, jadi jangan bermain-main denganku." Lin Tian tersenyum dan kemudian bereinkarnasi Wan Shen. Kemudian kekuatan kekerasan di sekitar jiwa muncul, seolah-olah menghancurkan segalanya. Tetapi Lin Tian mengeluarkan piring giok dan bekerja sama dengan Dewa Reinkarnasi untuk mempercepat penyerapan kekuatan, yang secara langsung menyerap roh dalam tubuh manusia dan kekuatan penghancur di sekitar jiwa. Ketika semua kekuatan penghancur ini menghilang, Lin Tian mengambil kembali tangannya dan menatap pria itu dan berkata sambil tersenyum, "Lauba, ini namamu." Lauba, pria yang memakai helm, tidak bisa tenang. Dia telah berada di Chao Guimen selama bertahun-tahun dan tahu itu mengerikan. Tapi sekarang, di depan Lin Tian, identitasnya sebagai gerbang hantu telah menjadi boneka di sisi lain seolah-olah tidak ada pertahanan lagi. "Ya, jangan menatapku seperti itu. Sekarang kamu adalah laki-laki saya." "Tuanku, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Dia berkata dengan hormat. "Saya telah mengumpulkan semua ingatan Anda, tetapi saya ingin meminta Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan saya, sehingga saya dapat membaca ingatan Anda," kata Lin Tian. Lauba tahu maksud Lin Tian, jadi dia berkata, "Tanyakan saja, aku tahu, aku akan memberitahumu." Lin Tianen menatap Lauba. "Aku ingin kamu melihat seseorang. Katakan padaku apakah kamu mengenalnya atau tidak." Dengan itu, Lin Tian menunjukkan potret Tianluo kepada pihak lain. Melihat potret itu, Batua itu bingung dan menggelengkan kepalanya. "Saya belum melihatnya, Tuan." Lin Tian agak tersesat, tapi dia masih bertanya, "Dia juga gerbang hantumu?" "Orang dewasa, kamu tidak tahu. Sebagian besar orang yang pergi ke gerbang hantu memiliki topeng yang unik. Anda menunjukkan saya topeng. Saya mungkin menebak siapa itu, tetapi Anda membiarkan saya melihat wajah asli. Saya belum tahu." Orang tua itu berkata tanpa daya. Lin Tian mengerutkan kening. "Jadi, bahkan jika ada orang seperti itu, kamu tidak tahu?" "Ya, dengan memakai masker, nafas bisa diubah. Tidak ada cara untuk mengetahui wajah seperti apa itu secara pribadi." Lauba menjelaskan. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, "Saya tidak takut orang lain berpura-pura ketika saya pergi ke gerbang hantu. Apa yang tidak kamu ketahui adalah bahwa setiap topeng itu unik, dan orang-orang yang menghadap gerbang hantu dapat merasakan satu sama lain selama mereka dipisahkan oleh 100 langkah, sehingga mereka tidak akan mengakui kesalahan mereka atau berpura-pura menjadi orang lain." Setelah memikirkannya, Lin Tian masih tidak mau bertanya, "Ketika kamu pergi ke gerbang hantu, siapa yang berhak melihat wajah semua orang?" "Ya, aku khawatir hanya utusan yang mengatur topeng. Pembawa pesan gambar. Ya, itu milik beberapa utusan Chao Guimen yang kuat. Hanya dia yang berhak tahu, dan posisinya adalah yang kedua setelah pemimpin Chao Guimen." Setelah mendengar ini, Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda tahu di mana pembawa pesan gambar ini?" "Di aula gambar tempat kita menghadap gerbang hantu, ketika seorang pria baru perlu memakai topeng, dia akan dihubungi. Di lain waktu, dia tidak akan terlihat." Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, "Sepertinya kamu harus pergi ke aula layar ketika kamu punya waktu." "Tuanku, saya telah mengatakan semua yang harus saya katakan. Bisakah kamu melepaskanku?" Orang tua itu berkata dengan gelisah. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Selanjutnya, saya ingin Anda bertindak. Acting. Ya, temani para pangeran itu dengan baik. Aku akan memberitahumu untuk melakukan sesuatu ketika para pangeran dipilih." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Old Ba memandang Lin Tian dengan surpri besar. Apa? Apakah ada masalah?"
Saya diperintahkan untuk membantu Shuifu menjadi pangeran, tetapi jika saya gagal, saya akan dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas? Siapa yang harus disalahkan? Lin Tian menatapnya, sementara Lao Ba menjelaskan, Cao Guimen mengirimi saya tugas khusus, yaitu membantu keberuntungan air menjadi putra surga, tetapi saya tidak tahu siapa yang mengirim tugas itu. Lin Tian ragu, mungkinkah Cao Guimen campur tangan di masa depan Shui Guo? Saya tidak tahu, tapi ini adalah tugas di atas, katanya. Ketika Lin Tian mengetahuinya, dia tersenyum dan berkata, pokoknya, kamu bisa bermain selanjutnya. Ketika Anda benar-benar gagal, Anda akan meletakkan tanggung jawab pada saya. Kemudian saya akan bekerja sama dengan Anda dalam akting, dan kemudian saya akan mengatur Anda untuk melakukan sesuatu. Ketika Lao Ba mendengar kata-kata Lin Tian, dia selalu merasa bahwa Lin Tian akan melakukan sesuatu yang penting. Lin Tian tersenyum intens dan berkata, aku telah berbuat salah padamu untuk sementara waktu. Setelah itu, Lin Tian menampar Lao Ba dan membuatnya terluka parah lagi. Kemudian ruang di sekitarnya menghilang, dan ketika keduanya muncul, satu berdiri di sana, yang lain jatuh ke tanah dan berjuang. Pada saat yang sama, lelaki tua itu mengambil kembali topeng itu. Ketika Shuifu melihatnya, dia bergegas maju. Tuan, apa kabar? Pergi, pergi. Lao Ba berpura-pura sangat sedih, jadi dia membawa semua orang pergi, tetapi pangeran dan putri lainnya tidak ingin tinggal, jadi mereka dengan cepat menyelinap pergi. Untuk pangeran keempat, dia berkata dengan marah, nak, kamu harus mati lain kali. Kemudian pangeran keempat pergi. Tapi tarian air berkata sambil tersenyum, orang-orang ini pengecut. Tetapi pangeran kedelapan berkata dengan penuh semangat, saya tidak berharap untuk menyelesaikan umpan kelima. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Ketika para bandit melihat Lin Tian pergi, mereka merasa lega satu persatu. Beberapa dari mereka bergumam, orang ini, bahkan mereka yang menghadapi gerbang hantu bisa terluka parah. Orang ini, apa yang terjadi? Siapa tahu? Sampai Lin Tian dan yang lainnya keluar dari kelompok gunung ini, keluar, dan kembali ke istana kaisar melalui susunan transmisi. Para pemimpin kuil muncul, dan Lin Tian memberi mereka pemimpin benteng dengan tas itu. Pemimpin kuil yang harus menyatakan bahwa Lin Tian telah memenangkan lintasan kelima, tetapi saat berikutnya, pemimpin benteng tiba-tiba melarikan diri dari pemimpin kuil Yan. Ini mengejutkan beberapa master aula, tetapi setelah mereka bergegas keluar, mereka tidak dapat menangkap mereka sama sekali, jadi mereka harus kembali. Tapi pemandangan itu penuh kegembiraan, sampai arus Guoshi muncul, dan berkata kepada orang-orang, oke, semuanya diam. Ketika mereka melihat guru nasional, mereka segera menjadi diam, tetapi tarian air begitu bersemangat sehingga mereka bahkan menatap Lin Tian Dao. Ini tuanku. Lin Tian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi air menatap orang-orang. 10 operan sudah berlalu. Untuk memberi Anda waktu istirahat dan waktu persiapan yang lebih baik, kami akan istirahat sebulan. Setelah istirahat 1 bulan, kami akan memberitahumu untuk datang. Begitu mereka mendengar ini, mereka langsung berpikir untuk mencari ahli untuk membantu mereka. Pangeran ketiga dan pangeran keempat adalah sama, jadi mereka sangat senang pergi dari sana, adapun orang lain juga telah dievakuasi. Tarian air melihat bahwa orang-orang hampir keluar, segera maju, Tuan. Saat ini tersenyum, dan pangeran kedelapan berkata, saya telah melihat Tuan Nasional. Namun, Shui memuji pangeran kedelapan, kamu adalah yang pertama dalam 5 lintasan pertama. Jika tidak ada kecelakaan, pangeran akan melambai padamu. Pangeran kedelapan berkata dengan rendah hati, sebenarnya, itu semua bantuan tuanku. Tapi harus memandang Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, yang ini? Ya, benar. Pangeran kedelapan tersenyum dan berkata bahwa harus ingin mengenali Lin Tian, tetapi Lin Tian mengatakan kepadanya, jangan ungkapkan identitas saya sampai semua pembuat onar di negara air telah diberantas. Aliran air tahu apa yang dimaksud Lin Tian, jadi dia tertawa dan menatap Lin Tian. Saya pernah mendengar tentang dokter ajaib ini. Tapi tarian air berkata, Tuan, orang ini selalu mengatakan dia lebih baik darimu. Dia sangat bagus. Harus mengakui, tetapi tarian air menolak untuk menerima, Tuan, Anda rendah hati. Kamu adalah orang pertama di negara air. Shui mengira tuannya ada di sini, jadi dia bisa menggertak Lin Tian. Tetapi Shui berkata, saya tidak sebaik dokter ini. Tuan, Anda adalah orang pertama di negara air. Bagaimana kamu bisa kalah darinya, kata tarian. Itu, Wench, aku yang pertama, dan kamu juga meledakannya. Faktanya, banyak orang di Shui Guo lebih kuat dariku. Air tersenyum pahit. Tetapi tarian air menolak untuk menerima, masih menarik saluran air. Kamu harus membandingkan dengan anak ini, kalau tidak orang ini selalu mengatakan kamu lebih baik darinya. Dia benar-benar lebih baik dariku, kata, Tuan, kamu, saat ini. Tarian air itu sangat tertekan sehingga aliran air mendesah dalam hatinya, kamu gadis, dia tuanku. Dia lebih kejam dariku. Anda membiarkan saya membandingkan dengannya, hanya bercanda.
Tapi kata-kata ini, tarian air tidak tahu, tapi saat ini menertawakan Lin Tian dan Pangeran ke-8, istirahatlah yang baik. Sebulan kemudian, akan ada tugas yang lebih sulit. Setelah berkat Pangeran ke-8, arus pergi, dan tarian air memandang Lin Tian dengan muram, wah, tuanku rendah hati, jadi kamu tidak bisa berpuas diri. Mendengar ini, Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum dan membawa 8 pangeran dan mereka meninggalkan istana. Tetapi di luar istana, Pangeran ke-8 penasaran dan bertanya, Tuan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kamu, tentu saja, akan berlatih keras. Sedangkan aku, teruslah pintar. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Mendengar Xiao, tarian air berkata, kita harus pergi ke rumah bordil lagi. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Pangeran ke-8 tidak mengganggu Lin Tian, jadi dia pergi dan mengambil tarian air. Tuan Fu masih mengikuti Lin Tian, dan Lin Tian tertawa dan berkata, Tuan Fu, apakah Anda ingin mengikuti saya sepanjang waktu? Awalnya, aku kalah darimu di istana anak-anak. Saya mengatakan bahwa jika saya ingin Anda menjadi yang tertua, saya akan mengikuti Anda. Tuan Fu benar-benar yakin pada Lin Tian sekarang, jadi dia berkata dengan nakal. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, bos. Itu terlalu banyak. Lin Tian melihatnya, dan dia memiliki banyak adik laki-laki, tetapi Tuan Fu berkata sambil tersenyum, mengapa? Ingin menyingkirkanku? Itu tidak benar. Lin Tian tersenyum, dan Tuan Fu berkata sambil tersenyum, itu benar. Aku akan tetap mengikutimu. Lin Tian tidak bisa menahan senyum, Anda memanggil saya bos, bisakah saya menyuruh Anda melakukan sesuatu? Mengatakan, tetap dekat dengan Pangeran ke-8. Saya khawatir seseorang akan menyakitinya. Lin Tian memberitahu Tuan Fu. Tuan Fu setuju, oke, saya akan pergi sekarang. Selesai berkata, Tuan Fu selesai berkata, berbalik untuk pergi, tetapi Xiao Pang dengan penuh semangat, kakak tertua, lalu kita. Sudah waktunya pergi ke Gunung Monster. Lin Tian menertawakan Xiao Pang, tetapi Xiao Pang tertegun. Apa yang terjadi dengan Gunung Monster itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa ada Raja Iblis yang bertanggung jawab atasmu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Xiao Pang berkata dengan canggung, itulah yang terjadi, tapi sekarang aku terpisah dari mereka dan bercampur denganmu. Saya TH Tinta, Raja Iblis ini memiliki banyak kemampuan dan bertanggung jawab atas banyak monster. Jadi saya ingin menemukan beberapa monster bagus dan membiarkan mereka berevolusi menjadi monster untuk saya gunakan. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Pang berkata dengan canggung, bos, apakah menurutmu kami lemah? Raja Serigala merasa malu dan berkata, dibandingkan dengan kakak laki-laki tertua, kami benar-benar lemah. Lin Tian melihat kedua monster itu dan tersenyum, kamu tidak lemah, tapi aku butuh lebih banyak, sehingga aku bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang biasa untukku. Apa itu? Xiao Pang dan Raja Serigala penasaran, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, pernahkah kamu melihat bayangan binatang abadi? Ya, yang menghadap gerbang hantu. Si gemuk kecil berkata, dan Raja Serigala tidak mengerti, bos, apa hubungan antara iblis dan bayangan binatang abadi? Mereka memiliki bayangan makhluk abadi dan binatang buas, dan aku memiliki keterampilan membunuh roh 10.000 iblis. 10.000 iblis teknik membunuh jiwa? Apa? Xiao Pang tidak mengerti, dan Raja Serigala tidak mengerti. Adapun Lin Tian Xiao, dia berkata, saya akan memberitahu Anda setelah saya menyerahkan beberapa monster dan membuat mereka menjadi monster. Selesai berkata, Lin Tian tersenyum membawa 2 iblis untuk pergi, dan Xiao Pang bersemangat, buru-buru memimpin jalan di depan. Namun, saat ini, di Istana Raja Dan, penguasa Istana Yan, bersama dengan ketiga pangeran, duduk di depan Raja Dan. Saat ini, Raja Dan sedang membaca buku-buku kuno, dan penguasa kuil yang tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, Raja Dan, sudah hampir sebulan yang lalu, tapi kamu tidak memikirkan cara untuk menghadapinya? Pangeran ketiga tidak sabar untuk berkata, Raja Dan, terserah Anda apakah saya bisa menjadi pangeran. Tetapi Dan Wang mengerutkan kening, Pangeran ketiga, bukan karena saya tidak ingin membantu Anda, tetapi anak ini, yang dapat mematahkan semua erisipela saya dan membuat saya harus menemukan formula baru untuk menghadapinya. Lalu, apakah kamu sudah menemukannya? Pangeran ketiga menantikannya, dan Dan Wang berkata, saya telah mempelajari semua jenis formula baru bulan ini, dan kemudian membuat pil baru. Tapi pil ini kekurangan beberapa hal. Aku butuh bantuanmu. Katamu, kami akan membantu, kata Tuan Kuil Yan Raja. Dan mengatakan semua hal yang diperlukan untuk resep satu persatu, dan Pangeran ketiga segera bangkit dan pergi bersama Tuan Istana Yan untuk mencari obatnya. Tapi Raja Dan bergumam, kali ini, aku pasti bisa membiarkanmu dikendalikan olehku. Lin Tian dan Liang Shou membutuhkan 2 hari untuk datang ke Gunung Monster, dan Xiao Pang berkata, bos, lanjutkan, ini adalah jangkauan Gunung Monster, dan ada beberapa monster kecil di mana-mana. Mereka adalah pengintai di sini. Begitu mereka menemukan sesuatu, mereka akan melapor ke kelompok monster di dalam. Kalian berdua bertarung di depan untuk melihat apakah ada monster ganas yang keluar untuk bertarung. Lin Tian berkata sambil tersenyum.
Iya. Kedua binatang itu sibuk sekaligus. Pada saat ini, di lubang yang dalam di Gunung Monster, seekor burung gagak ditutupi dengan belenggu panas. Sebuah pada saat yang sama di depannya ada patung yang menjulang, dan itu adalah raja di sini. Hanya untuk melihat raja di jalan napas itu, saya telah mengatakan, kita harus membawanya kembali, tetapi Anda tidak membawanya kembali, juga mengatakan kepada saya bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Raja, aku serius, pria gemuk kecil itu menjadi sangat mengerikan. Burung gagak tua itu berkata dengan muram. Beraninya kamu berdebat. Aku tidak berbohong, dan aku terluka olehnya. Burung gagak tua itu berkata dengan muram. Sisi lain tidak percaya dan bersenandung, kamu sangat menyukai penyesatan, maka aku akan membiarkanmu terus menikmatinya di sini. Tapi kemudian suara monster datang dari luar, Raja, itu tidak baik. Tidak bagus apa? Raja Elang berteriak dengan marah, dan monster itu berkata, gemuk kecil dengan manusia itu, dan monster lain muncul, dan menyakiti kita. Apa? Berani kembali? Raja bersenandung, dan gagak tua berkata, Raja, apa yang saya katakan itu benar. Mereka mengerikan. Raja tidak mempercayainya. Dia membawa gagak tua bersamanya, dan kemudian sekelompok hewan tertutup. Ketika Xiao Pang mengalahkan sekelompok monster kecil, awan muncul di depannya, dan ada banyak monster di awan. Di antara mereka, bayangan Raja Ukiran ada di sana, dan Xiao Pang dengan cepat berkata, Bos, itu Raja Iblis di sini. Lin Tian melirik Raja Elang di awan dan tersenyum, dan Raja Elang menyapu hutan dan menemukan bahwa dia tidak terlalu kuat, dan tidak ada fluktuasi kekuatan Roh Kudus. Kemudian dia segera memarahi gagak tua itu dan berkata, kamu bilang bocah ini adalah kakak tertua dari pria gemuk kecil itu? Iya. Burung gagak tua itu mengangguk dengan rantai di tubuhnya saat ini, tetapi Raja tidak mempercayainya, jadi untuk memastikan, dia bertanya kepada si kecil gemuk, sedikit gemuk, menurutmu mengapa seorang pria adalah bosnya? Xiao Pang berkata, karena dia kuat. Mendengar ini, Raja bersenandung, apa kekuatan manusia kecil? Saling memandang untuk tidak percaya, desahan kecil yang gemuk, itu adalah ketidaktahuanmu. Kalau begitu aku akan membunuhnya dan membiarkanmu kembali ke gunung monsterku. Pematung itu berkata dengan bangga, tetapi Xiao Pang berkata, kamu tidak mau. Kamu sama sekali bukan tandingannya. Aku bukan lawannya. Sedikit gemuk, kamu terlalu meremehkanku. Si skulptor bersenandung. Tidak hanya itu, dengan lambaian tangan Raja Ukiran, cahaya keemasan melintas di udara dan langsung tiba di depan Lin Tian. Tapi Lin Tian bergerak sedikit, dan seluruh tubuh menghindari serangan itu. Raja terkejut dan diserang lagi. Ketika monster lain melihatnya, mereka semua terkejut. Beberapa dari mereka bergumam, orang ini bisa lolos dari serangan Raja. Adapun Lin Tian, dalam menghadapi serangan lain, dia masih bisa menghindarinya dengan mudah, dan masih tersenyum dan berkata, tidak menarik untuk berdiri di atasnya. Ayo turun. Jika kamu turun, kamu akan mati. Setelah Raja selesai, dia membuat lompatan dan bergegas ke Lin Tian. Ketika dia sampai di depan Lin Tian, Raja menunjukkan wajah aslinya. Saya hanya bisa melihat cahaya keemasan di tubuh saya, dan itu adalah tubuh kepala Charver. Pada saat yang sama, saya dapat membuat sidik jari emas yang tak terhitung jumlahnya di satu tangan, yang sangat cepat. Lin Tian bergerak maju mundur, membuat serangan lawan benar-benar bias. Ini mengejutkan monster lagi. Beberapa dari mereka tidak percaya manusia kecil Lin Tian begitu mengerikan. Tetapi si gemuk kecil berkata, kamu takut, Raja. Takut? Beranikah Anda mengatakan saya takut? Raja bersenandung dan segera berubah menjadi elang emas. Kemudian dia pergi bertabrakan dengan Lin Tian kali ini. Saya hanya bisa melihat bahwa dalam proses tabrakan, ukiran emas telah berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, yang bisa dikatakan sangat cepat. Dalam menghadapi kecepatan seperti itu, Lin Tianxia membagi hantu yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, elang emas tertutup. Saya tidak tahu mana yang benar, tetapi saya hanya bisa melihat-lihat. Lin Tian tersenyum dan berkata, apa artinya lain? Jin Diao sangat marah dan menatap Lin Tian. Wah, aku pasti punya banyak cara untuk berurusan denganmu. Banyak cara? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Lin Tian tersenyum pada patung emas itu. Elang emas sangat marah sehingga dia menggigit giginya, dan kemudian sayapnya terbang. Aliran udara yang kuat menghancurkan semua bayangan Lin Tian. Ini sedikit keterampilan. Lin Tian berdiri di atas pohon dan tertawa. Elang emas berkata dengan marah, wah, tahukah kamu betapa kuatnya aku? Ya, tapi apa? Lin Tianxia tersenyum, tetapi Anda tidak dapat berbuat apa-apa tentang saya. Saya masih takut Anda tidak akan berhasil? Entahlah. Lin Tian tersenyum pada elang emas, dan elang emas bersenandung, kalau begitu aku akan menunjukkan kawananku. Setelah itu, elang emas memberi perintah kepada semua monster di gunung, semua monster mendengarkan perintah. Iya. Monster-monster itu menjawab satu persatu, membuat seluruh gunung dikelilingi oleh monster. Xiao Pang tahu bahwa Lin Tian dalam masalah, jadi dia dengan cepat berkata, Bos, ada terlalu banyak monster di sini.
Apakah kamu ingin menyerah? Tidak, biarkan mereka semua datang. Lin Tian tidak peduli, tapi Xiao Pang melihat sekeliling setelah suara itu. Adapun Raja Serigala, dia juga melepaskan napas dan mulai berjaga-jaga. Setelah beberapa saat, orang-orang yang terbang di udara dan berlari di tanah semuanya perlahan mengelilingi. Lin Tian melihat sekeliling dan menertawakan semua monster. Tepat pada waktunya. Melihat Lin Tian sangat gila, Raja berkata, "Wah, ada banyak yang kuat di antara monster. Apakah kamu pikir kamu bisa mengatasinya sendiri? Anda lihat." Setelah Lin Tian selesai, dia pertama kali berubah menjadi bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya, dan bayangan ini menggunakan teknik hewan yang terperangkap. Monster-monster itu, satu persatu, merasa bahwa kekuatan internal mereka ditekan, dan mereka terkejut. Beberapa bahkan berteriak, "Kekuatanku, rajaku, hampir habis." Ada juga monster yang berteriak, "Aku, milikku juga." Untuk sementara, semua orang merasa bahwa kekuatan itu terikat oleh sesuatu, tetapi Lin Tian tertawa, "Oke, berhentilah berteriak, selama itu monster, itu akan diikat olehku." Mendengar ini, monster itu terkejut satu persatu. Sulit dipercaya bahwa semua ini benar. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Semuanya, jangan berjuang. Tidak ada gunanya. Sekarang kalian semua berada di bawah kendali saya." Mendengar ini, monster-monster ini ketakutan satu persatu dan tidak tahu harus berbuat apa. Raja Elang sangat marah dan menatap iblis. "Apa yang kamu lakukan? Berikan padaku." Monster-monster itu harus menyerang Lin Tian dengan kepala mereka. Mereka dapat diikat dan dipukul Lin Tian, tetapi mereka tidak dapat membahayakan Lin Tian. Tawa gemuk kecil itu, semua berkata, "Kamu bukan lawan kakak tertuaku, kamu masih miring, jangan percaya." Monster-monster itu takut, dan Raja Elang marah. Dia mengaum pada monster-monster itu dan berkata, "Lanjutkan." Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin memadatkan kisi iblis dan menjadi iblis?" Begitu kata-kata ini keluar, monster-monster ini terkejut satu persatu, dan Lin Tian terus tertawa dan berkata, "Aku bisa membiarkanmu mengumpulkan monster, dan itu jenisnya segera." Monster-monster ini secara alami tidak mempercayainya, tetapi kata-kata Lin Tian adalah sangat terkejut, dan Raja Ukiran mengingatkan kita, "Semuanya, jangan tersihir, bocah ini menipu Anda." Meskipun mereka mengatakan itu, Xiao Pang dan Raja Serigala mengeluarkan kekuatan mereka dan memajangnya. Beberapa monster juga bertanya, sedikit gemuk, "Apakah itu benar? Sungguh, kakak laki-laki tertua saya memiliki sejenis buah. Jika dia memakannya, dia bisa menggumpalkan kisi iblis, menjadi iblis, dan menyelamatkan mata rantai kultivasi." Cara kecil yang gemuk itu. Begitu kata-kata ini keluar, banyak monster siap bergerak, dan beberapa masih meneteskan air liur, sampai monster mendatangi Lin Tian dan berkata, "Baiklah, bisakah saya melakukan itu?" Dengan satu, monster lain juga maju, dan Raja mengukir jalan napas, "Apakah kamu memberontak?" Ada monster tetapi berkata, "Raja, bagaimanapun, kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Lebih baik menoleh padanya." Penuh kebencian, pengkhianat, sekelompok pengkhianat. Si skulptor sangat marah. Lin Tian tertawa, "Apa? Kaget?" Si skulptor menggerogoti giginya. "Takut? Apakah Anda pikir saya akan takut?" Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan memilih beberapa iblis yang kuat dari mereka, dan kemudian membiarkan mereka membuat kontrak terlebih dahulu. Tetapi Raja Patung membuat mereka takut, "Jika kamu membuat kontrak, kamu akan tertipu." Monster saling memandang satu persatu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Xiao Pang berkata, "Kamu, jangan terburu-buru, kamu akan pergi." Raja Serigala juga berkata, "Ya, pertama datang pertama dilayani." Monster menggigit giginya, dan akhirnya memohon untuk membuat kontrak dengan Lin Tian, sementara monster lain mengawasi untuk melihat apakah monster itu akan ditipu. Pada saat ini, Lin Tian membuat kontrak dengan monster itu dan mengeluarkan buah Raja Iblis dan melemparkannya ke monster itu. Setelah monster memakan buahnya, ia mulai berubah dan menjadi semakin kuat hingga memadatkan kisi iblis dan kemudian berubah menjadi iblis. Semua monster ketakutan. Mereka tidak menyangka buah yang diberikan Lin Tian benar, begitu banyak monster berteriak meminta buah itu. Setan di tempat kejadian berteriak untuk membuat kontrak dengan Lin Tian. Lin Tian tertawa dan berkata, "Buahnya terbatas, jadi saya ingin memilih batch pertama yang setuju untuk mengikuti saya." Ini membuat beberapa iblis pertama yang dijanjikan sangat bahagia, dan Raja Ukiran tercengang, tidak percaya bahwa semua ini benar. "Yang mulia, Anda juga." Ada niat baik iblis untuk mengingatkannya, tetapi Raja bersenandung, "Saya tidak akan membuat kontrak dengannya." Tapi Xiao Pang berkata, "Aku berkata di awang, kamu adalah Raja Gunung Monster. Meskipun kamu kuat, kamu bukanlah iblis, jadi kamu harus menganggap dirimu baik." Pematung itu sangat tertekan sehingga dia bahkan menatap Xiao Pang dan menangis, "Aku tidak menginginkannya." "Itu yang kamu katakan." Xiao Pang tidak memperhatikan lagi, tetapi Lin Tian tidak melanjutkan setelah mengambil lusinan monster, karena beberapa monster terlalu lemah untuk Lin Tian. Lin Tian tidak harus mengambilnya.
Jadi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, itu saja. Saya tidak menginginkan yang lain." Begitu kata-kata ini keluar, monster yang tidak dipilih semuanya menyesal. Beberapa dari mereka juga disalahkan pada Raja Ukiran. Adapun jalan napas Raja Ukiran, apa tanggung jawab saya? Lin Tian menatap lusinan iblis yang ditundukkan olehnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu kembali ke satu sisi, aku akan mengobrol baik dengan Raja Ukir." Tetapi Raja menatap Lin Tian, "Nak, sudah kubilang, aku tidak akan takut padamu." "Tidak takut padaku? Kamu yakin?" Lin Tian menertawakan pematung, dan pematung menegaskan, "Ya, aku tidak takut padamu." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Itulah yang kamu katakan. Tidak heran saya. Apa maksudmu, nak?" Raja Elang bingung, tetapi Lin Tian mulai bekerja dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia datang ke belakang Raja Elang sekaligus, dan memanfaatkan teknik hewan yang terperangkap untuk segera mengurangi kekuatan pihak lain. Raja terkejut dan ingin mengungsi. Xiao Pang dan Raja Serigala segera mengepung Raja dengan puluhan iblis lainnya. Saat ini, Raja Ukiran, di depan iblis-iblis ini, tampaknya sedikit lemah, tetapi meskipun demikian, Raja Ukiran masih dengan percaya diri berkata, "Sudah kubilang, aku tidak takut padamu." Jangan lupa subscribe channel novel kita, terima kasih bagi yang udah subscribe. Semoga sehat dan rezekinya bertambah. Lin Tian tertawa saat mendengar ini. Nama panggilan? Ya, iblis itu tak terkalahkan. Si gemuk kecil berkata, dan Raja Serigala juga berkata, "Ya, iblis itu tak terkalahkan. Saya juga pernah mendengarnya." Mengerikan. Mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kamu bilang dia berhantu. Lalu di mana saya bisa menemukannya?" Xiao Pang menjelaskan, dikatakan bahwa iblis itu tak terkalahkan, suka berubah menjadi manusia, bersembunyi di dalam manusia, dan terutama menyukai anggur, jadi di mana ada anggur yang baik, tidak ada kemungkinan untuk menemukannya. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum, pergi ke kota terdekat dan dapatkan kilang anggur." "Ah, bos, apakah kamu bercanda?" "Saya tidak bercanda. Saya ingin menyeduh cairan berharga dan menunggu beberapa orang." Dengan Lin Tian selesai, dia membawa Xiao Pang dan Raja Serigala ke kota kelas 3 terdekat. Tidak besar, tapi tidak kecil. Karena ini adalah kota kelas 3, ini sedikit lebih hidup daripada kota kelas 5, jadi ada semua kota yang seharusnya dimiliki. Xiao Pang membeli kilang anggur sesuai dengan persyaratan Lin Tian, dan kemudian menutup papan nama cairan berharga. Di dunia ini, belum ada yang mendengar atau mencicipi cairan berharga itu, jadi mereka tidak memahaminya sama sekali. Lin Tian meminta Xiao Pang dan Raja Serigala untuk menemukan bahan dan mulai membuat anggur. Aroma anggur meresap ke seluruh kota. Tiba-tiba, kilang anggur biasa ramai, jadi ada orang di mana-mana meminta anggur, tetapi Lin Tian menjual semuanya dengan air, 100 atau bahkan ribuan, dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi. Namun meski begitu, masih banyak orang yang datang, dan setelah minum, beberapa orang telah membuat terobosan dalam kultivasi di tempat. Bagi banyak bikhu, ini adalah surga. Jadi semakin banyak orang di sekitar kilang anggur. Untuk menarik lebih banyak orang, Lin Tian sengaja membatasi jumlah anggur, dan hanya 1000 minuman sehari, paling banyak 1 untuk setiap orang. Oleh karena itu, kilang anggur ini juga disebut kilang anggur yang luar biasa. Pada saat yang sama, banyak orang ingin tahu tentang apa yang ada di balik kilang anggur dan mengapa mereka bisa membuat anggur yang begitu enak. Oleh karena itu, selalu ada orang yang ingin menyelinap untuk menyelidiki. Tetapi hasilnya adalah bertemu Xiao Pang dan Raja Serigala, dan mereka diusir di tempat. Untuk waktu yang lama, kami tidak berani masuk, dan pada saat yang sama menjadi area terlarang. Setelah 5 hari, Xiao Pang berada di halaman dan bertanya kepada Lin Tian, "Bos, Anda mengatakan bahwa iblis itu tidak terkalahkan, apakah itu akan datang?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak datang, itu tergantung pada kegigihannya dalam anggur." Xiao Pang berpikir itu masuk akal, tetapi ketika Xiao Er keluar, dia dengan cepat berkata kepada Lin Tian, "Penjaga toko, orang-orang dari rumah tuan kota datang dan berkata, aku ingin melihatmu." "Rumah Cheng Su? Apa yang Anda lakukan di sini?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pelayan itu berkata dengan canggung, "Mungkin kamu terlalu terkenal. Tuan kota ingin bertemu denganmu dan bertanya tentang anggur." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ini hanya untuk anggur saya. Kurasa so." "Biarkan dia masuk," kata pelayan itu, sementara Lin Tian tersenyum. "Tapi dia memintamu untuk pergi ke rumah Tuhan." Anak laki-laki kecil itu mengeluarkan undangan itu, tetapi Lin Tian tersenyum, "Undangan? Saya tidak bebas." Setelah itu, Lin Tian meminta Xiao Er untuk mengembalikan undangan itu, dan Xiao Er takut, "Penjaga toko, kamu benar-benar tidak memberikan wajah tuan kota?" "Wajah? Lihat apakah dia peduli." Dalam kata-kata Lin Tian, dua kecil tidak tahu harus berkata apa, jadi dia harus mundur. Little Fat berkata, "Bos, mengapa kamu tidak memberikan wajah tuan kota? Jika semua orang mengundang saya, apa yang harus saya lakukan jika saya merindukan iblis Wuji?"
Xiao Pang berpikir itu masuk akal, jadi dia berkata kepada Lin Tian, "Bos, kami akan menjaga di sini. Siapapun yang berani membuat masalah, kami akan membersihkannya." Lin Tian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setengah hari kemudian, ada suara panas di luar, bahkan suara hantaman yang menghantam. Xiao Pang sangat marah sehingga dia ingin keluar dan melihat apa yang terjadi. Anak kedua dilemparkan oleh satu orang, dan pemimpinnya adalah beberapa orang dengan pakaian pelindung. Saya melihat pemimpin dengan sepotong rumput di mulutnya, dan para penjaga di sekitar tersenyum pada pemimpin dan berkata, "Saudara Liu, ini dia." Pria ini, Saudara Liu, adalah pemimpin tim penjaga di rumah Tuan Kota. Dia awalnya bertanggung jawab untuk mengundang Lin Tian. Akibatnya, dia mengirim seseorang untuk mengirim undangan, tetapi Lin Tian menolak. Jadi pria bernama Saudara Liu melihat ke halaman dan akhirnya menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Anda adalah penjaga toko di sini." Lin Tian menatap pria itu dan kakinya. Lihat kaki itu menginjak dua tubuh kecil, dan Lin Tian tersenyum masam, "Sebaiknya kamu mengangkat kaki, jika tidak hati-hati menderita." "Wah, tahukah kamu siapa aku? Beraninya Anda mengancam saya." Pria dengan rumput di mulutnya tertawa, dan para penjaga maju untuk saling menyanjung. Beberapa orang berkata, "Wah, dia adalah saudara kita Liu, pemimpin tim penjaga, tahu?" "Kapten, ada apa?" Si gemuk kecil melihat ke sisi lain berbicara dengan Lin Tian dengan nada seperti itu, dan segera berteriak, sementara para penjaga tidak senang satu persatu. Beberapa orang berkata, "Wah, di kota ini, apa yang kita katakan penting." "Itu benar. Beraninya kamu mengudara ketika kamu seorang pengusaha?" Beberapa bahkan lebih mengancam. Lin Tian tersenyum kecut, "Saya ingin melihat siapa bisnis saya, dan saya tidak ingin melihat siapa bisnis saya. Sulit untuk tidak menjadi orang di kantor Tuan Kota Anda yang melanggar hukum. Jika Anda ingin membersihkan orang, Anda harus membersihkan orang." Kakak laki-laki Liu itu tersenyum pada Lin Tian, "Wah, itu benar. Saya benar-benar ingin membersihkan siapa adalah siapa. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda tidak setuju?" Selesai berkata, kakak laki-laki Liu ini masih menginjak adik laki-laki itu, dan adik laki-laki itu berteriak dengan liar. Adapun Lin Tian, dia berkata kepada Xiao Pang sambil tersenyum, "Pukul satu kaki dan tinggalkan satu." "Iya." Kata-kata Lin Tian seperti perintah. Jika Xiao Pang kehilangan satu kaki, tidak akan ada lagi. Jadi Xiao Pang dulunya adalah pria berdarah, dan pria itu membeku. Kemudian Xiao Pang membuat pukulan lagi, kilatan darah yang tajam, dan paha saudara Liu, "Segera jangan lepaskan," lalu teriakan datang dari mulut saudara Liu. Pada saat yang sama, sedotan di mulutnya jatuh dari mulutnya dan jatuh ke genangan darah. Anak laki-laki kecil itu bangun ketakutan dan dengan cepat bersembunyi di belakang Lin Tian. Saudara Liu menutup mulutnya dan menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan wajah pucat. "Jika kamu ingin mati, aku akan menembusnya untukmu." Dengan itu, saudara Liu memerintahkan, "Berikan padaku dan bersihkan mereka." "Bagus." Sekarang saudara Liu memandang Lin Tian dan yang lainnya dengan marah, mengharapkan para penjaga itu menjatuhkan Lin Tian. Tapi Lin Tian menertawakan Raja Serigala dan Xiao Pang, semua orang tidak berguna. "Iya." Di bawah komando Lin Tian, kedua iblis itu maju dan langsung meninggalkan mereka, membuat halaman menangis dan melolong, sementara orang-orang di depan kedai yang menyaksikan kesibukan terkejut melihat situasi seperti itu. Beberapa orang masih tidak percaya dan berkata, "Ya, orang-orang ini terlalu berani untuk membersihkan orang-orang di rumah Tuan Kota. Kurasa mereka tidak ingin berbisnis di sini." Yang lain melihat masa depan Lin Tian dan yang lainnya. Ketika semua orang mengira Lin Tian dan yang lainnya telah tamat, saudara Liu, yaitu Kapten Liu, mengeluarkan pil dan melemparkannya ke langit, yang bergegas ke langit dan membuat suara keras. Pada saat berikutnya, para penjaga di sekitar kota bergegas. Kamu sudah selesai." Saudara Liu melotot marah, tetapi Xiao Pang berkata, "Jangan ceritakan tentang Anda, Tuan Kota Anda, bahkan para pangeran itu, ketika mereka datang menemui kakak laki-laki tertua saya, mereka harus patuh. Lagi pula membual tidak butuh uang, jadi teruslah membual." Saudara Liu tidak memperhatikan sampai banyak penjaga datang. Ketika orang-orang ini melihat penampilan saudara Liu, mereka berjuang melawan ketidakadilan satu persatu. "Saudara Liu, siapa yang mengganggumu begitu parah?" "Siapa saudara Liu? Kami akan membalas dendam untukmu." Seseorang berteriak. Xiao Pang menangis, "Ini kakek dan aku." Lihat seorang pria gemuk kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun, para penjaga itu ditutupi satu persatu, dan saudara Liu itu berteriak, "Bodoh sekali, itu ini." Orang-orang itu bergegas menyingkirkan Xiao Pang. Namun, begitu orang-orang ini mendekat, mereka diselimuti cahaya darah. Lalu seseorang berkata, "Monster? Atau iblis? Mengapa roh jahat begitu berat?" Tergantung situasinya, itu mungkin iblis. Mendengar iblis itu, orang-orang di tempat kejadian ketakutan. Beberapa orang berkata, "Pasti iblis yang telah memadatkan kisi iblis." Itu benar. Tetapi para penjaga tertekan dan cemas. Beberapa memohon belas kasihan. "Jangan sakiti kami.
Kamu tidak gila sekarang, tapi kamu bilang ingin membalaskan dendam saudara Liu. Si gemuk kecil bercanda, dan orang-orang ini berkata mereka tidak akan pernah lagi. Saudara Liu dengan marah memarahi, sampah, sekelompok sampah. Orang-orang itu biasanya diganggu. Saat ini, mereka hanya bisa keras kepala satu persatu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi saudara Liu hanya bisa menatap Lintian dan yang lainnya ketika dia melihat bahwa orang-orangnya tidak dapat melakukannya. Wah, aku tidak membuatmu takut. Apa? Ini mencari kesalahan? Xiao Pang bertanya, dan saudara Liu tergagap, tunggu, ketika tuan kota kami datang, Anda pasti takut. Oh, apakah itu? Kalau begitu cepatlah, kami tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Xiao Pang terlihat jijik. Saudara Liu takut melarikan diri dengan orang lain. Mereka yang berada di pub membicarakannya. Yang kedua penasaran siapa bosnya dan kenapa ada dua monster. Xiao Pang mendatangi Lintian dan bertanya, "Bos, apa yang bisa saya lakukan sekarang?" "Tunggu. Tunggu apa lagi?" Xiao Pang tidak mengerti, tetapi Lintian tertawa dan berkata, "Tentu saja, ketika tuan kota datang, bersihkan mereka dan biarkan mereka tidak mengganggu kita." Itu juga benar. Setelah Xiao Pang mengerti, dia menunggu di sana. Pria bernama saudara Liu tidak memiliki kaki selain terbang, yang membuat orang terlihat penasaran sepanjang jalan. Ketika saudara Liu datang ke rumah tuan kota, dia melihat seorang pemabuk di rumah tuan kota. Pemabuk ini dikelilingi oleh botol-botol anggur, dan botol-botol ini ditandai dengan berbagai anggur enames. Ketika saudara Liu tiba, tuan kota mengelus janggutnya, menjilat minuman keras di atasnya dan bertanya sambil tersenyum, "Apa kabar? Apakah Anda sudah datang?" Saudara Liu mengalami depresi. "Lihatlah kakiku, Tuhan." Tuan kota menatap saudara Liu, lalu melihat ke atas dan ke bawah dan berkata, "Oh, tanpa kaki. Tuhan, engkau harus memutuskan untuk kami." Saudara Liu itu sangat tertekan, tetapi tuan kota penasaran untuk menatap saudara Liu. Apa yang terjadi? Kakak laki-laki Liu itu berkata dengan salah, dan akhirnya berkata, "Tuhan, Anda adalah pemburu iblis. Kamu harus mengalahkan kedua iblis itu dan membersihkan bocah itu." "Menarik. Ayo pergi." Tuan kota tidak melihat bahwa dia marah, tetapi dia pikir itu sangat menarik. Adapun saudara Liu, dia dianiaya. "Tuan kota, saya semua seperti ini, jadi Anda tidak peduli tentang itu. Saya meminta Anda untuk mengundangnya, tetapi saya tidak meminta Anda untuk meminta apapun. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain." Tuan kota berkata dan pergi, tetapi saudara Liu sangat marah sehingga dia hanya bisa menyusulnya, sementara orang-orang di hotel berbisik. "Katamu, akankah tuan kota kita datang? Anda mengatakan tuan pemabuk? Dia minum semua jenis anggur setiap hari. Dia tidak peduli tentang itu." Beberapa bercanda, tetapi yang lain berkata, dia sangat mabuk sehingga dia akan datang. Meskipun tuan kota adalah orang yang haus hidup, itu karena dia mengambil jurusan anggur. Selama ada anggur, dia bisa berlatih. Bagaimana kita orang biasa bisa dibandingkan dengannya? Ya, tuan kota. Dikatakan bahwa itu dari Gunung Jiuxian. Ketika mereka mendengar Gunung Jiuxian, mereka mulai berteriak satu persatu, dan Lintian di halaman berkata sambil tersenyum, "Gunung Jiuxian, ada apa?" Xiao Pang mendengarnya, jadi dia berkata, "Kakak tertua, Jiuxian Shan, tidak berada di negara air, tetapi murid-muridnya ada di seluruh negeri, dan mereka suka minum. Pada saat yang sama, minum dapat mengolahnya, terutama anggur yang lebih aneh, terobosan kencan, dan bahkan keterampilan sihir semuanya terkait dengan anggur. Oh, dan sebagainya." Lintian penasaran. Setelah beberapa saat, tuan kota muncul, dan orang-orang segera berteriak, "Lihat, tuan kota akan datang." Tuan kota, tersipu, banyak minum. Pasti. Dia tidak bisa berjalan dengan mantap. Pemabuk itu muncul dengan linglung, dan mendatangi Lintian dan yang lainnya, sementara saudara Liu menunjuk kedua orang kecil yang gemuk dan berkata, "Tuan kota, mereka semua adalah iblis. Anda harus memperbaikinya dengan baik." Pemabuk itu tersenyum dan berkata, "Saya bisa menciumnya begitu saya menciumnya, Anda tidak perlu mengatakannya." Saudara Liu sangat tertekan dan hanya bisa terus berkata, "Tuhan, apa yang engkau lakukan di sini? Aku akan bertemu pembuat bir." Saudara Liu berkata dengan muram, "Kamu di sini untuk membalaskan dendam kami." "Balas dendam? Balas dendam apa?" "Saya tidak mengatakan itu." Begitu pemabuk itu berbicara, semua orang tertawa, dan beberapa orang tahu temperamen pemabuk itu, jadi mereka tertawa dan berkata, "Selama ada anggur, balas dendam apapun itu palsu." "Tidak, dia pecandu alkohol terkenal." Saudara Liu menjadi gila, tapi tiap pemabuk menertawakan Lintian, "Kamu adalah pembuat anggur." "Ya, ada pertanyaan?" Pemabuk itu berkata, "Nama saya Ben Taijiu. Saya suka anggur sepanjang hidup saya, jadi bisakah Anda memberitahu saya tentang cairan berharga Anda?" "Mengatakan apa? Misalnya, apakah sudah dicampur dengan air? Seberapa banyak Anda berubah?"
Banyak pemabuk ingin tahu tentang masalah ini, tetapi Lin Tian menertawakan mereka dan berkata, beberapa di antaranya adalah cairan asli, beberapa di antaranya hanya 1 dari 1000. Apa? 100 kali? 1000 kali? Itu terlalu lama, dan semua orang tercengang. Beberapa orang bergumam, bukankah mengerikan jika itu cair? Ben mendengarkan komentar orang untuk waktu yang lama. Dia dengan cepat berbalik dan menatap Lin Tian. Nah, bisakah saya membeli cairan asli murni? Lin Tian tersenyum padanya. Tidak mungkin. Mengapa? Bagaimana saya bisa menjual barang-barang berharga seperti itu kepada Anda? Lin Tian menertawakan buku ini untuk waktu yang lama, tetapi Ben sedang terburu-buru. Jadi, apa yang kamu inginkan, aku akan mengubahnya denganmu. Satu demi satu, para penjaga membeku, dan saudara Liu berteriak, apakah Anda bercanda, Tuan?